Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya di channel Dwi77 ya teman-teman. Di video kali ini ya, saya ingin membahas tentang jahitan loncat, jahitan jemping, atau jahitan yang tidak menganyam dengan sempurna ya. Bahkan terkadang itu nggak menganyam sama sekali ya. Ya, sebelum itu tapi ya subscribe dulu ya, karena di channel ini saya akan membahas banyak sekali ya masalah-masalah yang berkaitan dengan jarum jahit, dengan mesin jahit portable ya, terkhusus nih ya untuk para pemula ya. Ya, kalau yang istilahnya udah pandai, udah levelnya profesional ya, itu sih mungkin hal-hal kayak gini udah istilahnya masalah sepele aja gitu ya. Tapi untuk pemula khususnya ya, yang baru belajar menjahit ya, itu penting ya, apalagi ini ya masalah jahitan yang tidak menganyam ya, atau jahitan loncat ya. Itu pasti bingung kalau pemula ya, kok bisa ya kayak gini ya. Nah untuk itu tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe ya di channel Dwi77 ya. Dan juga tonton juga video lainnya dari channel Dwi77 ya, yang pasti insya Allah bermanfaat lah ya. Oke, langsung saja ya yang kita bahas, yaitu jahitan loncat ya. Mungkin teman-teman ya sudah ada yang mengalami ya, kalau baru-baru mesin jahit mungkin ada yang mengalami ya, jahitannya kok ada yang nggak menganyam ya. Nah itulah yang dibilang jahitan loncat ya. Itu kenapa sih ya kan, kok bisa seperti itu ya kan ya. Seperti apa? Subscribe ya, jangan lupa. Oke ya, pertama-tama ya saya itu ingin menjelaskan ya bahwa jahitan ya bisa dibilang sempurna itu apabila benang dari atas dan benang di sepul bawah ini ya, itu menyatu dengan kekencangan yang sempurna ya. Jadi berada di tengah-tengah kain ya, itu baru dibilang jahitan sempurna ya. Jadi penyatu benar-benar terkait ya, ada di tengah-tengah kain ya. Nah kalau namanya jahitan loncat atau tidak menganyam, itu berarti dia tidak mengait, berarti dia lepas ke atas, benang bawah juga lepas juga ya. Hal itu ya tentu ya kan, namanya mesin ya kan. Mesin itu kan bukan satu part atau satu bagian atau dua bagian ya, sebenarnya banyak kaitannya tuh banyak ya. Tapi secara umum ya, kalau kita lihat berdasarkan kinerja mesin ya, itu kan berarti kalau nggak berasal dari benang atas, itu kan berarti dari benang bawah ya. Nah dalam hal ini benang atas ini bisa mengait itu karena ada jarum ya, itu dari sisi benang atas ya, ada jarum. Nah kalau dari benang bawah itu mekaniknya atau sistemnya itu adanya bobin bawah atau sepul ya. Jadi ketika benang yang dibawa oleh si jarum dari atas tidak bisa terkait dengan benang yang berasal dari bobin bawah atau sepul ini, pasti akan terjadi loncat atau jemping, atau yang namanya tidak menganyam. Itu awal mula terjadinya ya. Jadi bagaimana solusinya? Ya seperti saya bilang tadi ya,
itu penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Hanya saja ya penyebab yang paling mendekati ya itu kalau enggak dari jarum berarti dari yang berasal dari sepul ini. Nah, sepul ini pun bisa dari sepulnya atau bisa dari rotarinya. Nah, rotari ini ya itu adalah satu mekanik ya, satu alat, satu spare part ya, yang menyatukan atau mengaitkan benang atas, benang dari jarum itu dibawa melingkar untuk dikaitkan dengan benang dari sepul ya. Jadi antara ketiga itu ya, itulah yang membuat benang itu terkadang tidak teranyam atau terkadang tidak terkait, atau bisa juga dibilang benang loncat atau jumping ya. Jadi pertama masalahnya dari jarum ya. Jarum itu bisa jadi jarumnya bengkok, bisa jadi jarumnya tumpul ya, atau bisa jadi jarumnya itu pemasangannya kurang sempurna ya. Mungkin dia kurang mentok waktu kita masang, kurang mentok nyampe ke atas. Misalkan nih nyampe ke atas mentok, ini dia kurang, itu istilahnya tuh ada celah satu rambut saja itu ya, nggak mentok satu rambut aja batasnya itu pasti kemungkinan besar itu akan jumping, akan ada loncatan jahitan ya. Tuh makanya posisi jarum juga penting ya, cara memasang jarum juga penting. Selain kurang mentok, biasanya juga posisi jarum itu, ini kan kalau mesin jahit portable ini kan kita memasukkan lubang jarum itu dari depan ya. Misalkan ini jarumnya ya, kita masukkan benang seperti ini ya, itu berarti lubangnya itu harus ada yang rata di depan, yang ada cekungannya itu di belakang ya. Jadi kita masukin dari depan. Nah, kalau si jarum ini miring kayak gini, apalagi terbalik ya, miring saja ya teman-teman, miring saja itu juga akan berpeluang untuk membuat jahitan itu loncat atau tidak sempurna nanti ya. Jadi masalah di jarum ya, atau teman-teman juga bisa lihat video saya yang lain ya tentang pembahasan tentang jarum mesin jahit portable ya. Di situ juga ada saya jelaskan ya. Jadi masalahnya adalah jarum tumpul, jarum bengkok ya, kalau patah sih udah pasti ya kan. Terus jarum tidak tepat posisinya, baik kurang mentok ataupun miring ataupun kebalik. Nah, itu salah satu penyebab dari faktor jarum ya. Nah, penyebab yang kedua dari faktor sepul atau bobin bawah ya. Sepul atau bobin bawah ini ya pada dasarnya sih kalau dia ada gumpalan atau dia ada hambatan ya, itu pasti akan berpengaruh terhadap jahitannya. Terkadang dia nggak bikin loncat, tapi dia akan ketegangannya itu akan lain ya, bisa nimbul ke atas atau nimbul ke bawah ya. Itu kalau dari sepul ya, atau bobin bawah ya. Kalau misalkan ada jarumnya di situ menggulungnya tidak sempurna misalkan, bisa juga itu ya dari sepul. Nah,
Faktor yang ketiga ya, sebagai penyebab jahitan loncat itu adalah rotari ya. Rotari itu teman-teman bisa lihat ya. Tunggu ya, saya kasih lihat ya. Saya dekatkan kameranya ya. Oke ya, kita buka dulu ya. Kita bongkar aja ya bawahnya ya, dalamnya ya. Ini sebenarnya bongkarnya gampang aja ya teman-teman. Ini mesin sederhana aja sebenarnya ya. Dan saya kemarin sudah pernah bongkar itu ya, ternyata ya teman-teman, itu dia memang benar-benar nggak kayak mesin jahit profesional ya. Jadi mungkin itu gimana ya, pokoknya tunggu ya, saya bongkar ya, nanti saya jelaskan ininya ya. Nah, kita copot sepatunya dulu ya. Oke ya, kita angkat ini ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, kalau mau bongkar-bongkar kayak gini mesinnya dimatiin dulu ya. Jangan sampai kondisi hidup ya, bahaya ya, bisa membuat cedera ya. Nah lihat teman-teman ya, lihat teman-teman ya, lihat pergerakan jarumnya ya. Nah lihat, oh ini harus ditahan ya, ini kita tahan ya biar nggak ikut muter ya rumah skocinya nih ya. Nah oke ya teman-teman ya, kita lanjut ya. Ini saya dapat posisi ya. Oke ya, ini sengaja kita buka ya biar kita lebih tahu prosesnya ya, bagaimana sih sebenarnya mengaitkan benangnya nih ya. Lihat nih, nah ini jarum ya, ini benangnya ya, benang jarum. Nah ini yang hitam ini benang dari spool bawah ya, ini dari bobin ini ya. Nah ada satu lagi ya, ini rumah skoci nih yang hitam nih, rumah spool nih ya. Nah yang disebut dengan rotari itu ya nih. Nah nih pemirsa, ini nih yang runcing ini nih, rotari nih yang muter, dia muter ya, mengelilingi rumah spool. Fungsinya apa nih, lihat. Nah. Oke ya, kita belum ya karena benang, lihat ya, jarum turun membawa benang dari atas ya. Oke, kita lihat ya, ini mulai bergerak di sini ya. Nih lihat ya, kita lihat pergerakan dari rotarinya ini ya. Nanti lihat ujung yang runcing dari rotari ini ya, inilah yang akan mengaitkan benang dari jarum ini ya, di bawah muter ya, memutar melingkari rumah spool ini, dan terakhirnya nanti dilepaskan di sini lagi. Itu akan posisinya itu udah akan melilit atau udah terkait dengan benang yang dari spool bawah ini. Jadi benang atas dari atas ini dibawa atau dikaitkan oleh si rotari ini ya, ujung dari rotari ini melingkar ya, memutari rumah spool. Nah baru di sini lepas lagi dengan kondisi yang sudah
karena di sini udah di bawah melingkar ya, melingkar, sedangkan rumah 10 ini kan tetap di sini aja, maka benang yang dari jarum ini udah posisinya udah melilit, dililitkan dengan yang dari 10 ini. Nah, disitulah terjadi anyaman ya. Nah, berarti kalau ya si benang jarum dari jarum ini bengkok ya, seperti saya bilang tuh, lihat ya, ini ya bergerak di sini. Kalau jarumnya bengkok, itu pasti ada kemungkinan si ujung dari rotari ini ya, dia nggak bisa mengait benangnya ini, karena benang dari jarum ini juga ikut bengkok posisinya, nggak berada di posisinya, karena berawal dari jarum yang bengkok itu, atau jarum yang tumpul pun bisa ya. Saya bilang jarum yang tumpul pun itu bisa, karena waktu mesin jahit itu kecepatan tinggi ya teman-teman, itu kan cuman sepersekian detik saja waktunya si rotari ini untuk mengait benang ya. Kalau lambat memang ya mungkin nggak masalah, tapi dengan kondisi jahitan yang kenceng, ya, jahit jarum tumpul saja itu akan menjadi masalah ya. Oke, lihat ya, lihat ya, rotari berputar ya. Di sini nanti ya akan mengait benang dari jarum ini. Nah, ini benang jarum deh. Yang hitam ini baru benang dari spool. Ya. Ini harus ditahan ya, karena ini kan di penutupnya ada penahannya ya. Jadi kita harus tahan dengan tangan ya, ini rumah spoolnya ya. Nah, lihat. Nah, lihat teman-teman. Nah, kurang kelihatan ya kalau di sini ya. Nah, nih, tunggu teman-teman, tunggu ya. Ini ya. Nah, inilah teman-teman. Ini ya. Ini. Lihat itu ya, yang warna silver nih ya. Ini jarum, ini yang warna silver ya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, lihat saya gerakan tuh. Nah, tuh. Tuh, jarumnya terkait. Nah, lihat nih teman-teman. Ya. Jarum di sini ya. Ini ya teman-teman. Posisinya itu udah terkait ya. Si rotari ini udah mengaitkan si benang dari jarum ini ya. Terus di bawah memutar ya, di bawah memutar terus ya. Nah, melingkar ya. Nah, sampai balik ke sini lagi ya. Ya, ini ada kesalahan ya teman-teman, karena ini harusnya dia itu ditahan ya. Ini rumah spoolnya harus tertahan ya harusnya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya simulasi aja ya teman-teman ya, biar teman tahu kinerjanya sebenarnya seperti apa sih. Nah, lihat. Nah, ya, di sini ya. Ini ya teman-teman. Ya, lihat di sini benangnya itu sudah kalau normal ya, kalau ininya nggak ikut muter ya, saya bilang nih, kalau rumah spoolnya ini nggak ikut muter ya, ini kan karena harus. Nah, kalau di sini kan ada penahannya nih ada penahannya, jadi di sini rumah spoolnya itu udah nggak ikut muter harusnya ya. Kalau dia bagus tuh di sini nih, itu dia akan nyilang, benangnya ini akan menyilang ya, udah terkait, jadi dia akan ada anyaman ya. Ya, jadi seperti itu proses terjadinya anyaman atau jahitan di dalam rumah spool ya. Nah, berarti faktor yang saya bilang tadi nih, ini ya, rotarinya ini pun
tumpul saja ini bisa berakibat fatal. Tidak mau menganyam ini kalau tumpul, pemirsa. Kalau tumpul apalagi bengkok, apalagi patah, itu udah pasti nggak akan bisa menganyam dengan sempurna ya. Cuman di sini ya teman-teman, nih lihat ya, di mesin jahit portable ini ya, itu nggak ada setelan teman-teman. Lihat ini di riveting mati ini ya, bukan pakai baut ya, jadi nggak bisa disetel. Jadi kalau misalkan ada bengkok atau kalau tumpul teman-teman ya, teman-teman bisa pakai amplas halus ya, pakai amplas yang paling halus, beli aja di toko material, pakai amplas yang paling halus ya. Untuk apa? Ini ujungnya ini ya, ujungnya ini tadi ya, nih itu diamplas. Nah ini kelihatan jelas nih, sini itu diamplas pakai amplas halus kalau memang tumpul ya. Kalau patah atau bengkok itu kita kayaknya sudah angkat tangan ya, karena udah di rifting mati di sini ya, bukan pakai baut lagi ya. Kalau pakai baut kita masih bisa, mending kita bisa akali, copot bautnya, baru itu mungkin dibengkokkan sedikit kayak atau diapain lah gitu kan, karena bisa dicopot. Nah kalau kayak gini kan dia nggak bisa dicopot karena udah di rifting mati ya. Kalaupun mau dicopot kayaknya aduh perlu alat-alat yang khusus gitu ya. Ini riftingnya itu kita pasti susah ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, 3 hal yang membuat jarum, yang membuat jahitan itu loncat atau jahitan tidak menganyam ya. Itu pertama adalah dari jarum. Nih jarumnya bisa tumpul, bisa bengkok ya, atau pemasangannya yang kurang sempurna, bisa miring ataupun kurang mentok ke atas. Ini penyebab nomor 1. Yang kedua, sini sepul ya, bisa jadi waktu menggulung itu ada benang yang gulungannya tidak sempurna ya, itu bisa jadi ya, nanti dia akan macet ya, itu akan menghambat, itu pun bisa menjadi jahitan yang loncat. Tapi kemungkinan besar itu kalau sepulnya ini jahitannya itu akan bukan ini ya, bukan loncat tapi timbul ya, karena dia akan seret ya, dia tidak mau memutar, seret, baru tuh jahitannya akan timbul ya. Tapi bisa juga menyebabkan jamping atau tidak menganyam, itu bisa juga ya. Nah ini yang faktor yang lumayan sering juga di sinilah, rotarinya ini ya. Rotarinya ini kadang tumpul ya, bisa jadi bengkok ya, karena ini nggak bisa disetel ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misal jahitan loncat atau nggak menganyam, itu coba ganti dulu jarumnya ya, pasang yang benar ya, baru tuh cek sepulnya ya, bagus apa enggak benangnya. Baru itu yang ketiga, kalau misalkan 2 dari 2 ini udah bagus semua tapi masih tetap jamping ya, masih tetap nggak mau nganyam, berarti masalahnya di sini ya. Coba teman-teman bisa melakukan seperti saya tadi, coba seperti ini ya, apakah benang ini, benang yang dari atas ini dikaitkan, bisa dikaitkan oleh si rotari apa tidak ya. Kalau memang tidak bisa dikaitkan dengan rotari, oh berarti ya sudah hampir bisa dikatakan rotarinya ini yang bermasalah ya. Caranya itu seperti tadi, bisa dilihat, bisa dicoba dengan mengamplas dulu. Beli amplas yang paling tipis, beli amplas yang paling halus di toko material, diamplas ujungnya ini ya, soalnya terkadang dia bisa tumpul nih ya. Kalau bengkok ya kita nggak bisa apa-apa kayaknya ya, soalnya spare partnya pun belum tentu ada ya kan ya. Oke, bisa diamplas ya, karena terkadang kalau pelan-pelan kayak gini bisa ya, bisa menganyam nih ya, karena pelan ya kan. Tapi seperti saya yang bilang tadi, jahit itu dia bisa
muternya cepat kali, sepersekian detik, satu putaran, satu putaran, itu sepersekian detik saja. Jadi makanya tumpul pun itu bisa jadi masalah ya. Oke teman-teman, sepertinya penjelasan ya mengenai jahitan loncat ya atau tidak menganyam ya, itu kalau berdasarkan dari mesin jahitnya itu seperti itu ya. Nah, ada faktor lainnya nih, faktor eksternalnya, yaitu bahan ya. Terkadang ya bahan yang terlalu tebal itu bisa juga, atau terlalu tipis itu bisa juga bikin jahitan itu nggak sempurna. Kenapa ya? Apalagi ini mesin jahit portable, ini istilahnya presisinya itu nggak terlalu apa ya, kurang lah gitu ya, karena ini pun dipakai untuk bahan tebal pun kurang cocok gitu, pasti jumping itu ya. Jadi kalau teman-teman kenapa kalau jahit bahan tebal itu tidak mau menganyam atau jahitannya loncat ya, itu karena udah setelan pabriknya lain ya kan, tingkat kepresisiannya lain. Kalau mesin profesional itu bisa disetel ya teman-teman, bisa disetel ya, bisa disetel ulang kayak seperti ini ya. Rotarinya ini bisa disetel ya, bisa dimajuin, bisa dimundurin, pokoknya bisa disetel ya. Mekanik itu pasti bisa menyetel bagaimana caranya agar benang dari jarum ini ya, itu dengan kondisi bahan yang tebal atau dengan bahan kondisi yang tipis itu akan tetap bisa terkait, akan bisa tetap mengait ya dengan si rotari, kinerja si rotari ini ya. Nah, tapi kalau di mesin portable ini kan kita lihat sendiri ya kan. Nah, ini tuh lihat tuh ya, nih ini bukan baut ya, ini rifting ya, pakai tembakan itu cetet gitu, tuh udah mati ya, jadi nggak bisa disetel ya. Jadi ya mohon maaf ini buat teman-teman yang jahit bahan tebal, jin misalnya terlalu tebal kok jumping, gimana caranya ngakalinya ya? Ngakalinya ya jangan pakai mesin jahit portable aja lah begitu ya, mesti pakai mesin jahit profesional yang bisa disetel. Untuk jenis bahan tebal bisa disetel ya, walaupun disetel gitu kan. Kalau ditipis nanti dia disetel ulang ya untuk bahan tipis. Nah, kalau mau dipakai untuk jahitan tebal disetel lagi ke bahan setelan yang bahan tebal, tapi bisa. Nah, kalau mesin jahit portable ini kan nggak bisa, itu bedanya ya. Ya maklum lah ya, beda harga ya, ya kemungkinan besar beda kualitas memang ya kan. Nah, oke ya. Jadi 3 faktor utama plus 1 faktor dari luar, yaitu faktornya ketebalan bahan ya. Oke ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup membantu, cukup bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya yang sudah mengalami masalah jahitan loncat seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ya bisa terjelaskan ya. Solusinya itu aja kok ya. Pertama, ganti jarumnya, pasang dengan posisi yang sebenar-benarnya ya. Yang kedua ya, kalau masih tetap masih jumping, itu coba diamplas ujung rotarinya, itu diamplas, tapi nggak usah terlalu amplas kali ya kan, pelan-pelan aja ya kan. Yang penting yang tadinya tumpul itu dia jadi runcing dikit gitu. Oke ya, itu aja solusinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terbantu dengan penjelasan saya ya.
Jangan lupa ya, like, komen, ya, subscribe tentunya ya teman-teman. Subscribe itu gratis ya, nggak akan memakan data tambahan ya dari ponsel teman-teman ya, tapi itu menjadi tambahan semangat buat saya pribadi ya untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat lagi ya. Jadi jangan lupa subscribe ya di channel Dwi 77 ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ya seperti itu aja ya penjelasannya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ya penting banget ya memberikan komentar di kolom komentar ya. Bisa jadi masalah yang Anda sedang hadapi tentang jahitan ya, atau mungkin next video yang ingin dibahas ya. Barangkali ada masalah ya, seperti apa ya masalah jahitan ini ya, apalagi mesin jahit portable ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.